Pak Jebene, masih di Mea Culpa. Semoga kita sehat-sehat dimanapun berada. Para sahabat, barangkali ada di antara kita yang mengalami secara langsung PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena situasi yang sekarang ini yang tidak kita inginkan, tak seorang pun menginginkannya. Tapi harus mengikuti aturan pemerintah, ada perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan mana tahu ada kisah yang mau dibagikan, boleh dibagikan di sini, terutama apa imbas yang paling nyata yang dirasakan. Memang orang-orang yang tidak secara langsung mengalami efeknya akan dengan gampang berkata, ayolah ikuti aturan pemerintah, itu bagus untuk kemajuan kita. Tapi faktanya ini bukan selalu menjadi pilihan yang gampang untuk mengikuti, karena dengan PPKM ada yang kehilangan pekerjaan. Oke lah, janganlah dulu kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan mata pencaharian di masa itu. Sekurang-kurangnya di masa PPKM ini. Saya pernah melihat ada satu foto di mana seorang penjual bakso berkeliling di tempat di jalanan yang sepi. Oke, tentu ini bukan sesuatu yang dia harapkan. Namun di sisi lain, PPKM ini toh merupakan cara terbaik di antara cara-cara lain yang kita pikirkan sudah dipertimbangkan oleh ahli di bidangnya untuk menghadapi pandemi ini. Dan sebelum kita berbicara bahwa saya mau mengaitkan ini tentang bacaan hari ini, saya mau advice atau apalah namanya, di tempat saya berada juga saya katakan ke stasi-stasi, ke para ketua-ketua di lingkungan di gereja, kalau ada umat kita yang kena imbas, kiranya bisa kita pikirkan untuk memberikan bantuan kepadanya sejauh apa yang bisa kita buat. Bantuan bukan melulu personal ya, bahwa saya tergerak maka dibantu, bukan, tetapi gereja sendiri secara lokal berpikir untuk memberikan sesuatu, sekurang-kurangnya untuk menyatakan, hei kami ada untukmu. Begitu, bukan untuk menalangi semua kebutuhannya juga, karena itu susah dilakukan secara adil, secara merata bila banyak, tetapi sekurang-kurangnya menunjukkan kehadiran gereja. Dan saya yakin ya di banyak tempat itu sudah terjadi. Kalau kita dengar berita-berita nasional bahwa di gereja kita, di beberapa keuskupan, di paroki-paroki di Jawa, di Bali, ada juga aksi karitatif, karya kasih yang dilakukan oleh gereja. Syukur kepada Allah atas kebaikan-kebaikan ini. Nah, ternyata ketika PPKM ini harus dihadapi, apa yang bisa saya lakukan di rumah? Sementara saya tidak bisa bergerak banyak karena pekerjaan saya dibatasi oleh peraturan pemerintah yang terkini, yang darurat ini, dan saya harus berada di rumah. Bacaan hari ini berbicara tentang sabda yang masuk, yang ditempatkan di tanah yang bermacam-macam. Saya pikir di masa pandemi, secara khusus PPKM, kita memiliki kesempatan untuk merenungkan kembali bagaimana cara kita menerima sabda. Ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Sabda Allah itu sendiri hadir dengan caranya, dan kita menyambut dengan cara kita masing-masing pula. Dengan kebebasan yang kita miliki, kita menerima sabda itu. Dan saya pikir apa hubungannya dengan PPKM ini? Begini saya mencoba menghubungkannya. Secara tidak langsung kita diberikan situasi, dikondisikan begitulah untuk masuk ke dalam rumah. Rumah itu bukan hanya secara fisikal, tetapi juga ke dalam kedalaman rohani kita. Untuk menemukan bagaimana kita berrelasi dengan Allah, mumpung kita dibantu oleh pemerintah untuk rehat sejenak. Sekalipun sekali lagi boleh dikatakan, ya tidak semua orang melihat ini sebagai rehat.
tetapi ada juga yang melihat ini sebagai tekanan karena toh kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi, tetapi tidak ada lagi jalan untuk mengisi mata pencaharian atau ya kebutuhan sehari-hari. Tetapi sekalipun dalam situasi itu toh kita harus memberi makan hidup rohani kita. Dan ini momen yang tepat juga untuk memaknai kembali sabda itu benar-benar jatuh ke tanah yang subur dan benar-benar memberikan kita semangat. Dan saya yakin sekalipun PPKM ini dan secara umum COVID memberikan kesulitan, dan kita tetap memiliki kekuatan karena bila sabda itu bertumbuh subur di dalam hati. Saya pikir di sana memang ya kita tidak menjadi kenyang di perut karena menyambut sabda itu dengan baik, tetapi sekalipun perut tidak cukup kenyang, kita tetap menemukan sukacita. Dan kita memiliki alasan untuk berusaha lagi dengan banyak cara, dengan sekalipun batasan-batasan untuk bekerja sehari-hari memenuhi kebutuhan. Nah para sahabat, mungkin ada terkesan memaksakan dalam penghubungan ini soal sabda yang jatuh di tanah yang subur dengan PPKM. Tapi yang saya inginkan begini, jikapun ini menjadi masa yang sangat sulit, semoga kita tidak berkeluh kesah menjadi tanah yang kering kerontang, yang susah ditumbuhi sabda karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ada saat ketika hidup menjadi lebih sulit, termasuk dalam situasi PPKM. Sekali lagi bagi orang-orang yang mengalaminya, karena toh orang-orang yang bekerja di kebun yang bisa bekerja di luar kerumunan dan bisa memperoleh pendapatan sekalipun dalam situasi PPKM, ada banyak orang seperti itu, tetapi toh ada orang-orang yang memang menemukan kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan saya yakin banyak yang seperti itu yang tidak menonton video ini, karena jangankan untuk menonton video, sekali lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari pun harus berjuang menjual ini dan itu supaya terpenuhi kebutuhannya. Dan saya pikir salah satu buah dari sabda yang tumbuh subur adalah kita juga ikut mendoakan. Saya tidak tahu apakah orang berpikir berdoa bukan pertolongan yang tepat untuk masa sekarang, tapi saya pikir berdoa adalah salah satu yang bisa dilakukan daripada tidak melakukan apa-apa, sebagai buah dari benih yang bertumbuh subur dalam hati. Maka kesatuan kita sebagai umat bukan hanya dalam sukacita dan kegembiraan, tetapi juga dalam masa-masa sulit terutama terasa kesatuan jemaat itu. Well, saya membuat video ini untuk tetap hadir dan memberi sapaan dan saling mengingatkan kita tentang sabda yang bertumbuh subur dalam hati, secara khusus di masa PPKM, di masa pandemi. Pace bene.